Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga masih sehat, masih mampu untuk belajar, masih semangat juga untuk menjalani minggu ini. Karena hari Jumat, hari ini, hari terakhir kalian mengerjakan tugas, belajar dan apa segala macam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Inggris kali ini, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Kita mulai pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Bahasa Inggris untuk anak-anakku di kelas 4. Silahkan dibuka bukunya. Kita akan mulai belajar bahasa Inggris kelas 4 di halaman ke-2. Tentang judulnya itu Good Morning. Jadi kali ini kita akan belajar tentang greeting atau sapaan dalam bahasa Inggris. Pada dasarnya sapaan ini tergantung waktu. Maksud Bapak tuh kalau misalkan pagi kita bilangnya selamat pagi, kalau misalkan siang kita bilangnya selamat siang, kalau misalkan sore kita bilangnya selamat sore, kalau misalkan malam kita bilangnya selamat malam. Oke. Tapi dalam bahasa Inggris itu kalau misalkan sudah masuk ke malam, ya meskipun mau jam berapapun itu, sebelum kalian berpisah itu tidak good night. Maksud Bapak gini, kalau misalkan selamat pagi, sapaannya kan good morning. Kalau misalkan selamat siang kan good afternoon. Kalau misalkan selamat sore, good evening. Kalau selamat malam, good night. Nah, untuk yang good night ini tidak digunakan untuk sapaan, tapi digunakan untuk pamit atau farewell. Kalau misalkan kalian nih ketemu seseorang di jalan di jam 9 malam misalkan, itu kalau mau nyapa pakai bahasa Inggris tidak good night, tapi good evening. Ya, masih good evening. Jadi meskipun sudah malam, sudah gelap, bahasanya masih evening, masih sore, karena ketemu. Setelah kalian ketemu, ngobrol apa segala macam, terus kalian pamit mau berpisah, itu baru kamu pakai good night. Jadi kalau misalkan ketemu, misalkan Bapak ketemu sama teman Bapak misalkan, namanya misalkan si A misalkan, hello A, good evening. Padahal kita ketemu jam 10 malam. Hello A, good evening, how are you? Gitu kan. Akhirnya kita ngobrol, tapi setelahnya pamit tuh. Nah setelah pamit, oh I'm so sorry, saya minta maaf, I have to go, saya harus pergi gitu. Oh oke, misalkan. Terus nah di situ baru deh kita bilang oke, good night. Nah good night ini digunakan untuk berpisah, bukan untuk bertemu. Paham ya sampai situ? Oke, silakan dibuka halaman kedua, bagian A let's speak, bagian B look and say. Yang let's speak mudah banget, perhatikan baik-baik. Good morning Rena, how are you? Ingat, good morning Rena, how are you? How are you nanyain kabar. Jadi selamat pagi Rena, apa kabar? Rena jawab good morning Bima. Jadi jawaban kalau kita menyapa orang good morning, jawabannya sama, good morning juga. Good morning Bima. Untuk jawaban how are you, jawabannya fine, thank you. Oh baik gitu kan, saya baik-baik aja, makasih. Maksud thank you atau makasih di sini tuh maksudnya makasih sudah menanyakan kabar. Terus Rena nanya lagi balik, and you, nah nanya kabar, nanya balik ke si Bima, and you, dan Bima jawab fine. Lihat di gambar sini, ini jam sekitar jam 6:30 pagi, makanya sapaannya selamat pagi. Kemudian di bagian B
di sini ada percakapan antara Tita dan Rani. Tita bilang, "Hai Rani, how are you?" Masih sama kayak yang di ini, how are you juga. Rani terus menjawab, "Hello Tita, fine thanks, and you?" Jadi bahasa Inggrisnya terima kasih itu bisa thank you yang lengkap atau yang singkat cuma thanks doang boleh. Kemudian and you, nanya lagi Rani ke Tita, terus Tita jawab just fine, saya baik-baik aja. Percakapan selanjutnya di kedua, ketiga, keempat juga masih sama gitu kan, isinya sapaan good morning students, good morning Miss Tina, how are you, masih di how are you, fine and thank you, and you fine. Yang ketiga juga sama good afternoon. Nah ini karena siang, perhatikan jamnya baik-baik, di sini sudah jam 12 siang. Aziz nanya ke nyapa Bima, good afternoon Bima, dan Aziz dan Bima menjawab good afternoon Aziz, how are you? Aziz jawab fine thanks, and you? Bima jawab I'm fine. Tito yang terakhir yang nomor 4, lihat jamnya ini sudah jam 6 sore, good evening Susi, selamat sore Susi. Susi jawab good evening. Tito selamat sore juga. Tito gitu kan, how are you, gimana kabarnya? Fine thanks, and you fine. Jadi intinya di sini tuh ada dua. Yang pertama good apa? Mau good afternoon, mau good morning, mau good evening. Terus pertanyaan untuk menanyakan kabar, how are you? How are you? Jawabannya ada kalau misalkan kita ditanya berarti kita jawabnya fine, thank you, and you? Jawaban selanjutnya itu bisa fine doang, bisa just fine, bisa I'm fine. Simple. Oke, kita next di halaman selanjutnya. Di halaman keempat ada tugas dot to dot sama fill in the blanks. Untuk dot to dot, anak-anak tinggal sambungin aja garisnya. Ini Bapak rasa menggambar sesuatu. Kelihatannya sih gambar apa ini teh? Kupu-kupu mungkin. Jadi lanjutin, sambungin dari titik 1 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 3, titik 3 ke titik 4, titik 4, titik 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Simpel. Jadi bakal seperti ini. Set. Kayaknya perlu pakai penggaris deh. Dan sampai selesai. Ini udah gampang. Nah, tugas yang selanjutnya di bagian C itu ada good bla 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 segala macam. Good titik-titik. Lihat gambarnya, ini sudah tidak ada matahari, gelap, artinya kemungkinan malam gitu kan. Lihat jamnya. Ini jam 7 dengan keadaan gelap, jadi jam 7 malam. Kalau jam 7 malam kita mau nyapa orang, pakainya good apa nih? Gitu kan, good morning, good afternoon, good evening, atau good night. Hati-hati, tadi Bapak sudah jelasin good night itu maksudnya kemana. Di nomor 2 juga sama, ada titik-titik morning, titik-titik pagi. Kita pengen bilang selamat pagi karena gambarnya juga udah cerah, matahari keluar. Ini jamnya juga menunjukkan jam 6 pagi. Ini kira-kira ini jawabannya harus apa? Kemudian, nah yang ini agak susah karena nggak ada dua-duanya nggak ada, gitu kan? Kira-kira apa? Titik-titik. Gambarnya dilihat ada matahari bersinar terang. Ini kayaknya siang-siang, jamnya juga menunjukkan jam 12 siang. Kira-kira kalau kita mau menyapa orang di jam 12 siang pakainya apa? Ingat, pakainya apa? Yang keempat, percakapan. Ini percakapan sudah kita bahas tadi barusan banget. Kalau misalkan mau menyapa orang itu kan pas ketemu pagi-pagi, pas ketemu siang-siang, pas ketemu sore-sore itu gimana? Terus nanya kabar, ada juga how are you? Terus ternyata Eki sudah menjawab nih good morning, berarti sebetulnya Tuti di sini apa nih nanyanya gitu. Kalau misalkan jawabannya good morning, berarti nanyanya apa?
Kemudian Eki jawab good morning Tuti titik thanks. Ini titik yang kalau titik ini dia jawaban dari how are you. Nah, kalau misalkan kita nanya ke orang how are you, jawabannya apa? Tulis di sini. And you, Eki nanya balik ke Tuti, terus Tuti jawab lagi. Jawaban ini juga sama kayak balasan setelah kita nanya kabar ke orang. Nomor 5 juga sama kayak nomor 4. Bapak ulangi, nomor 5 juga sama kayak nomor 4. Selanjutnya sudah untuk di bab kedua yang bab pertama good morning itu selesai. Dan kita akan lanjutkan sampai di bab kedua yang goodbye atau Bapak sih nyebutnya lebih ke farewell atau berpamitan. Oke, lanjut ke lesson 2 yang goodbye karena good morning, sapaan, greeting sama goodbye atau farewell ini satu paket. Kita lanjutkan dulu ya. Bagian A, let's speak. Jadi si gurunya ini dia sudah selesai mengajar ceritanya. Jamnya juga menunjukkan jam 2 siang. Si gurunya bilang, "Goodbye student. Selamat tinggal murid anak-anakku. See you again. Sampai jumpa lagi." Terus anak-anaknya, siswanya menjawab, "Goodbye sir. See you again." Jadi cuman kayak kalau misalkan dalam bahasa Indonesia anak-anak kayak saya pulang duluan ya, terus dijawab sama temenmu, oh iya hati-hati, udah gitu aja, nanti kita ketemu besok. Nah gitu, see you again tuh nanti kita ketemu lagi, jawabannya ya udah see you. Sesederhana itu. Yang bagian B juga sama, look and say. Jadi ada kalau siapa ini Tito ini dia jawab bilangnya bye bye Rena daripada goodbye Rena. Jadi bye bye ini lebih lebih informal, lebih santai bahasanya. Jadi kalau misalkan anak-anak mau pakai goodbye boleh, mau pakai bye bye juga boleh. Jawaban juga sama, bye bye Tito sih. Ada kalau yang di sini jadi ini ibunya Anton, goodbye Anton gitu kan. Anton bilang goodbye ma'am. Oh sorry, bukan ibunya Anton, gurunya, ibu gurunya. See you tomorrow gitu kan, sampai ketemu besok. Ini antara Ana dan Andi berpamitan, goodbye Ana, goodbye Andi, see you later, see you gitu. Just simple as that. Yang good evening hari gitu kan, mereka posisinya sudah ngerjain PR bareng atau main bareng, I don't know, tinggal berpamitan terus lihat ini, good night dear, good night mom, selamat tidur sayang, selamat tidur ibu gitu kan. Jadi good night ini bukan untuk mengucapkan, Bapak bilang tadi bukan untuk mengucapkan selamat malam, tapi lebih untuk berpamitan mau tidur atau berpamitan di jalan karena sudah gak bakal ketemu lagi di hari itu gitu kan. Itu jawabannya good night. Untuk yang let's write, untuk tugasnya ini cuman tugasnya ini tolong perhatikan yang ini di halaman 13 bagian C yang let's write, terus sampai ke sini juga, terus ini find the words karena untuk tugas yang let's play sama respond to teacher orally itu anak-anak harus luring sama bapak gitu kan. Sementara kalau buat PR kita skip dulu, langsung lanjut ke find the words. Jadi anak-anak nih harus nyari sebuah kata dari kumpulan kata yang acak. Katanya yang mesti dicari itu ada goodbye, ada good night, ada later, ada tomorrow, ada again, ada thank you. Jadi lihat ini kira-kira mana nih gitu kan, yang sesuai yang dicari aja. Jadi bisa cari ke mana teh, ke pinggir atau bisa cari ke bawah ya.
dicek aja. Gitu deh. Nah, sebelum berakhir Bapak mau jelasin gimana caranya untuk mengisi tugas halaman 13 bagian C itu yang let's write. Ada contohnya di sini, goodbye Dini, see you, goodbye Ruli, see you. Jadi ininya sama aja, isinya sama aja. Goodbye juga, see you juga. Yang membedakan adalah kan harus pakai nama nih, yang Bapak lihat harus pakai nama. Ini perempuan dua-duanya nggak ada namanya gitu kan. Terus ini laki-laki berdua juga nggak ada namanya. Nah, untuk namanya anak-anak bebas. Oke, sekali lagi untuk namanya anak-anak bebas. Misalkan ini mau dipanggil siapa nih? Mau dipanggil anak misalkan. Kalau yang ini mau dipanggil Ani misalkan. That's okay gitu kan, bebas. Jadi tinggal goodbye Ana, terus goodbye Ana ditulis di sini, terus see you tulisnya di bawahnya, terus goodbye Ani tulis di sini, see you, goodbye lagi di bawahnya. Jadi sesederhana itu, sesimpel itu. Yang ini juga sama, anak-anak boleh kasih mereka ini nama siapa. Misalkan kalau laki-laki namanya Andi sama Ando. Ternyata gak bakat buat kasih nama. Ya begitulah pokoknya ya. Jadi sesederhana itu. Kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan silahkan tanyakan, karena ini langsung 2 bab sekaligus. Karena Bapak rasa antara good morning sama goodbye, antara greeting sama farewell ini satu kesatuan. Jadi memang lebih efektif untuk diketahui secara bersamaan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Seperti itulah pembelajaran bahasa Inggris kelas 4. Kita sudah belajar greeting sama farewell. Lebih tepatnya kita belajar buat menyapa orang. Kalau pagi-pagi bilangnya good morning, jawabannya good morning lagi. Kalau siang good afternoon, jawabannya good afternoon lagi. Sore good evening, jawabannya good evening lagi. Nanya kabar, how are you, jawabannya fine, thanks gitu kan. Balikin lagi, nggak usah pakai how are you too, no, tinggal bilang and you langsung gitu kan, jawabannya sama fine juga. Terus untuk yang farewell, untuk yang goodbye tinggal goodbye, bisa bye bye gitu kan. Terus selanjutnya ada see you, ada see you later, ada see you tomorrow. Ada see you later itu artinya selamat ketemu, sampai ketemu lagi. Kalau see you tomorrow artinya sampai ketemu besok. Sesederhana itu untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua mengerjakan tugasnya. Nanti Bapak nilai ketika kita luring. Terus ya, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.